Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Paduangger Story, ruang cerita penuh keajaiban dan inspirasi. Sebelum kita mulai menyelami kisah-kisah seru hari ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian gak akan pernah ketinggalan cerita menarik yang hanya ada di Kaligane ala Kadastam. Siapkan hati, buka pikiran, dan mari kita berlayar bersama di samudera cerita yang memukau. Nikmati alunan kisah yang akan membuat hari kalian lebih berwarna. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang wanita bernama Yanti. Seorang ibu tunggal yang kini berusia 49 tahun, yang telah menjalani perjalanan hidup penuh lika-liku, jatuh bangun, dan tantangan yang tak mudah. Ia adalah seorang wanita yang tak hanya kuat, tetapi juga penuh dengan harapan. Kisahnya adalah kisah tentang perjuangan tanpa henti, pengorbanan, dan keberanian untuk bangkit dari segala kesulitan. Ini adalah cerita tentang Yanti, yang akan diceritakan dari sudut pandangnya sendiri. Nama saya Yanti. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di Paningkiran Majalengka. Dan pada usia 17 tahun, saya menikah muda. Waktu itu, saya berpikir, mungkin ini adalah jalan hidup saya. Namun, saya merasa cukup bahagia. Kami memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang bungsu. Suami saya, meski pekerja serabutan dan sering mabuk, adalah orang yang baik. Tidak pernah menyakiti saya dengan kekerasan fisik. Ekonomi memang sulit, tapi kami bisa menghadapinya. Saya selalu memaklumi kebiasaan buruknya, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Mungkin saya terlalu cinta, terlalu percaya pada kata-kata manisnya. Tapi, semuanya berubah di tahun 2005. Saat saya sedang mengandung anak ketiga, yang saya harap bisa menjadi pelipur lara di tengah kesulitan kami, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suami saya selingkuh dengan tetangga desa. Rasanya seperti dunia saya runtuh, tak tahu harus berbuat apa. Saya hancur. Saya merasa tak dihargai. Saya menghabiskan waktu berjam-jam menangis, bertanya-tanya mengapa hal ini harus terjadi pada saya. Kami akhirnya bercerai. Saya tahu itu keputusan yang sulit, tapi saya tidak bisa terus hidup dalam penipuan. Setelah melahirkan anak ketiga, saya menitipkan mereka pada kakak saya. Saya tahu itu juga berat bagi mereka, tapi saya harus pergi. Saya harus pergi mencari penghidupan yang lebih baik demi anak-anak saya. Saya memutuskan untuk menjadi TKW, itu adalah pilihan saya meski hati saya sangat sakit. Menapaki jalan terjal penuh keraguan. Setiap ujian datang seperti badai menghantam, namun aku bertahan meski hati penuh kesakitan. Pengorbanan ini Pada tahun 2005, saya berangkat ke Malaysia dengan hanya modal Rp50.000, lalu melanjutkan perjalanan saya ke Hong Kong. Selama bertahun-tahun, saya bekerja di luar negeri. Banyak sekali ujian yang saya hadapi. Anak pertama sempat tersandung masalah, dan anak kedua pun tidak luput dari cobaan. Saya rasa tak ada hari tanpa kesedihan, tapi saya tahu saya harus bertahan. Saya tak bisa menyerah. Saya tak pernah berhenti berjuang. Saya bekerja keras, meski jauh dari anak-anak. Setiap bulan, saya kirim uang, dan setiap malam, saya teringat wajah mereka. Semua yang saya lakukan adalah untuk mereka. Saya ingin mereka bisa hidup lebih baik, sekolah yang lebih tinggi, dan tidak mengalami kesulitan seperti yang saya rasakan dulu. Alhamdulillah, setelah bertahun-tahun bekerja keras, saya bisa membangun rumah, membeli mobil, dan yang paling membahagiakan, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Anak pertama dan kedua sudah berumah tangga, dan anak ketiga sudah bekerja bahkan sedang menunggu panggilan ke Jepang. Saya bangga dengan mereka. Mereka tidak hanya menjadi kebanggaan saya, tetapi mereka juga menjadi alasan saya tetap kuat.
Saya tahu, saya telah berhasil. Mereka semua telah berhasil. Saya mungkin bukan orang kaya, tapi saya bisa memberikan mereka pendidikan yang layak dan kehidupan yang lebih baik. Kini, setelah bertahun-tahun berjuang, Yanti telah membuktikan bahwa meskipun hidup memberinya banyak ujian, ia bisa bangkit. Selain bekerja sebagai TKW, Yanti juga membuka usaha kecil-kecilan di bidang perabot rumah tangga dengan sistem kredit. Semua yang ia raih, dari rumah hingga usaha, adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanannya yang tak mengenal lelah. Sekarang, hidup saya lebih baik. Saya juga menjalin hubungan dengan seorang pria, adik teman saya. Dia seorang duda yang dulu punya istri yang hanya memanfaatkan harta benda. Kami saling memahami dan mendukung. Saya tak berharap banyak, tapi saya berharap kali ini saya bisa mendapatkan kebahagiaan yang layak. Setiap ujian datang seperti badai menghantam, namun aku bertahan meski hati penuh kesakitan. Pengorbanan ini ku persembahkan untukmu ya Roh. Dalam setiap tetes air mata ku bertahan dan berseru. Keikhlasan ini ku titipkan padamu, agar hidupmu menjadi pencerah dalam gelapku. Yanti adalah contoh nyata bahwa tak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha. Ia telah membuktikan bahwa meski hidup memberikan begitu banyak cobaan, kita bisa bangkit dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Perjalanan Yanti adalah perjalanan yang panjang, penuh dengan luka dan air mata, tapi juga penuh dengan keberanian, cinta, dan kekuatan. Dan kisahnya mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa kita semua punya kekuatan untuk mengubah takdir kita. Karena di ujung setiap perjuangan ada harapan yang menunggu. Seperti Yanti, kita semua bisa meraih kebahagiaan, meskipun jalan yang kita tempuh tak selalu mulus. Titipkan padamu, agar hidupmu menjadi pencerah dalam gelapku. Di ujung jalan ini ku berharap pada sinar cahaya kasih-Mu yang menerangi gelap ini. Setiap langkah, setiap detik waktu, ku berharap semua ini menjadi jalan menuju-Mu. Dengan penuh sabar dan keikhlasan, ku terus melangkah menjemput ridho-Mu. Pengorbanan ini ku persembahkan